Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini Selasa 8 Agustus 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam acara dalam ini pesan gembala ya. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala keperluan kami, dan kami boleh menikmati kasih-Mu yang melimpah dalam hidup ini. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian dalam firman-Mu dalam pesan gembala ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, makin lama kita mengiring Tuhan ya, dari tahun ke tahun, dan iman kita makin diteguhkan. Kita dibentuk menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohani, jadi orang-orang percaya yang tidak cengeng, dan yang jauh lebih penting adalah kita menjadi orang percaya yang mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Ya, jadi yang pertama kita percaya bahwa Tuhan merancang sesuatu yang indah, yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan yang kedua, kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Ya, kita jangan mengatur Tuhan. Ya, yang menjadi bagian kita adalah bagaimana dari hari ke hari kasih kita kepada Tuhan itu semakin meningkat. Ya, jadi kita itu makin kuat punya komitmen untuk mengasihi Tuhan. Dan tentu disertai dengan mengasihi sesama. Ya, ketika seseorang itu makin bertumbuh rasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka di dalam diri orang itu pasti makin bertumbuh juga bagaimana dia mengasihi sesama. Ya, tidak mungkin ketika seseorang itu bertumbuh dia makin mengasihi Tuhan, sementara terhadap sesama dia tidak mengasihi, tidak mungkin. Ya, karena Tuhan pasti mengajar. Orang-orang yang mengasihi Dia sama Tuhan diajar bagaimana saudara harus juga mengasihi sesama. Karena itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan yang harus kita percaya adalah bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, ya, kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, kita jangan menaruh curiga pada Tuhan. Ya, jadi misalnya kita membayangkan bahwa karena aku mengasihi Tuhan maka arah hidup kami, peta hidup kami akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, jadi kita sudah membayangkan. Ya, karena kita sudah mengasihi Tuhan, ya, jadi kita punya gambaran bahwa kalau kita mengasihi Tuhan nanti jalan hidup kita akan ini, akan ini, akan. Ya, jadi kita sudah seperti menskenario, dan itu pasti skenario kita itu untuk sesuatu yang membuat kita nyaman. Ya, padahal Tuhan tidak seperti itu. Ya, tidak selamanya yang diinginkan orang percaya itu diluluskan oleh Tuhan. Ya, kalau menurut pengamatan Tuhan, kalau dipandang Tuhan bahwa itu akan menjadi lebih baik bagi orang itu, maka Tuhan meluluskan. Tetapi kalau dipandang Tuhan bahwa itu justru akan membuat orang percaya itu makin lemah imannya, ya, karena dimanja, itu justru sama Tuhan akan dihindari. Jadi maka seringkali orang percaya diajak Tuhan, semakin dia mengasihi Tuhan, tetapi diajak Tuhan berjalan untuk ya menaik gunung, turun lembah, menyeberang sungai. Ya, artinya apa? Diajak berjalan masuk dalam keadaan-keadaan yang tidak pernah mereka bayangkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yakinlah dan percayalah, selama kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang di dalam diri kita itu ada spirit, ada gairah
untuk kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Orang-orang percaya seperti ini pasti akan disertai Tuhan. Ya, kita akan belajar dari kehidupan seorang rasul yang luar biasa itu, ya, Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul yang memang sudah ditempa oleh keadaan. Ya, jadi kalau kita membayangkan kehidupan Rasul Paulus itu, kita membayangkan bagaimana suka duka Paulus itu menggenapi panggilan yang ditaruh di dalam dirinya, ya, demi dia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu luar biasa. Ya, nyaris dia tidak menikmati kenyamanan hidup ini, ya, yang beberapa kali saya katakan bahkan kawin pun tidak, memiliki rumah tangga pun tidak. Hidupnya benar-benar sepenuhnya bagi Tuhan. Tapi di balik itu, ya, di balik itu Tuhan mengajak Paulus berjalan bersamanya. Tuhan tunjukkan, ya, peristiwa-peristiwa adikudrati yang luar biasa yang membuat Paulus makin mengasihi Tuhan, dan dia makin percaya bahwa dia menyembah Allah yang benar. Dia mengikuti sosok yang benar, yaitu yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka dia tidak pernah menaruh curiga, sekalipun menurut kacamata manusia apa yang dialami Paulus itu membuat dia menderita, tetapi di balik itu dia yakin bahwa penyertaan Tuhan ada di situ, dan lewat peristiwa-peristiwa hidup seperti itu, ya, itu dipakai Tuhan sebagai sarana untuk memenangkan banyak jiwa. Nah, ini yang seringkali tidak disadari banyak orang percaya. Ya, jadi saya harus mengatakan bahwa seringkali kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ketika dibawa oleh Tuhan dalam hidup yang tidak nyaman, justru disitulah Tuhan pakai kita sebagai sarana untuk memenangkan banyak jiwa. Dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa ini loh, ya, orang percaya yang aku pertaruhkan, ya, yang dia memiliki kualitas yang berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran, ya, yang sering kali saya katakan, ya, sama-sama di PHK, sama-sama diperlakukan tidak adil, ya, sama-sama dirugikan, ya, tetapi bagaimana respon kita itu berbeda dengan orang yang tidak mengerti kebenaran. Ya, itu yang akan menunjukkan nilai kita, itu yang akan menunjukkan kelas kita di hadapan Tuhan. Ya. Kita lihat di kisah perjalanan pelayanan Paulus dari Kisah Para Rasul pasal 28 mulai ayat yang pertama. Setelah, ya, mulai ayat pertama Kisah Rasul 28. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Jadi setelah berhari-hari Paulus dengan beberapa orang di dalam kapalnya diombang-ambingkan dengan ombak yang begitu besar, dan banyak orang gelisah, banyak orang seperti tidak punya harapan. Tetapi di tengah-tengah itu, ya, ayat pasal 27 katakan bahwa Paulus menguatkan mereka. Ya, Paulus merasa bahwa malaikat Tuhan berdiri mengatakan bahwa jangan takut, aku akan menyertai kamu dan seluruh orang-orang di kapal itu. Paulus bisa menguatkan, ya, sementara orang lain seperti bimbang, penuh ketakutan, mencekam, dan seperti tidak punya pengharapan. Tetapi Paulus, karena dia punya penglihatan ilahi, karena dia disertai Tuhan, malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Bapak Ibu Saudara dan saya seringkali juga gitu, diizinkan Tuhan masuk dalam situasi di mana keluarga kita, keluarga besar kita menghadapi keadaan yang seperti itu. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus bisa menguatkan mereka, jangan takut, semuanya akan baik-baik saja, percayakan pada Tuhan. Tetapi intinya ini, ya, intinya jangan lupa, kita harus mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam atas hidup kita dan orang-orang yang kita kasih, kita tidak pernah khawatir. Ya, karena kita sudah memposisikan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita ada di pihak Tuhan, kita membawa misi Tuhan dalam hidup kita. Ya, sama seperti Paulus yang akhirnya terdampar di Pulau Malta,
dikatakan penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ya. Singkat cerita, ya, ayat 3. Ketika Paulus mengut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular bludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ya, dari mitos, ya, mitos bagi orang-orang di Malta itu yang meyakini bahwa kalau orang itu digigit ular, ya, pasti dia adalah orang yang jahat. Ya, orang Malta itu tahu bahwa mereka Paulus itu terdampar di Pulau Malta karena diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu besar. Maka dia katakan, ya, sekalipun dikatakan di sini, meskipun dia telah luput dari laut, ya, dia selamat dari badai yang besar itu, dikatakan, ya, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ya, jadi bagi orang-orang penduduk Malta ada mitos bahwa orang kalau digigit ular itu pasti akan mati, karena itu menunjukkan bahwa itu tanda bahwa dia orang yang jahat, yang melakukan pembunuhan, ya, apapun yang di mata orang Malta bahwa dia itu jahat dan dia pantas mati oleh karena dengan cara demikian. Ya. Ayat 5. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Jadi ular yang begitu dikibaskan Paulus ke dalam api. Namun mereka menyangka bahwa Paulus ini akan bengkak atau akan mati rebas ketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi di dalam benak orang Malta, orang-orang Malta ini, orang ini pasti mati karena orang ini orang jahat yang melarikan diri. Sekalipun dia terluput dari bahaya di laut, tetapi Dewi Keadilan itu tidak membiarkan dia hidup. Ya, itu yang ada dalam benak orang-orang Malta. Tetapi ternyata apa? Paulus digigit ular dan ular itu dicampakkan api. Paulus tidak mengalami apapun, tidak mengalami apapun. Ya, dan orang-orang baru mereka melihat, loh, ternyata orang itu tidak mati. Berarti dia titisan dewa. Dia seorang dewa. Ya, ini katakan bahwa ia seorang dewa. Karena mungkin menurut orang Malta yang itu keyakinan mereka, leluhur mereka, bahwa mitos kalau orang digigit ular beludak itu tidak mungkin ada yang hidup. Tidak pernah ada cerita orang digigit ular itu tanpa pertolongan terus dia bisa hidup. Ya, tidak ada ceritanya. Tetapi ternyata Paulus ini hidup. Dia tidak mengalami gangguan apapun. Dan disinilah orang Malta baru mengakui ini berbeda. Orang satu ini berbeda dengan orang yang selama ini dia lihat. Ternyata dia tidak mengalami apapun. Ya, maka dia mengatakan bahwa ia seorang dewa. Dia menganggap bahwa ini titisan dewa atau ini dewa. Ya, ini Bapak Ibu yang saya katakan. Yang menurut kacamata manusia, wah, Paulus terdampar di Pulau Malta menderita, ya, terus seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan menyertai Paulus. Ya, lewat peristiwa yang kelihatannya sederhana ini kan sudah memenangkan jiwa orang-orang Malta itu. Ya, ini secara tidak langsung Paulus sudah memenangkan jiwa orang Malta itu. Pasti orang itu akan ingin lebih tahu, ya, ingin tahu lebih banyak tentang sosok ini. Paulus ini siapa kok sampai dia nggak mati? Ya, Allahnya siapa? Dia menyembah Tuhan siapa? Nah, di sini pasti orang akan mencari tahu siapa orang ini, sosok ini kok sampai digigit ular dia tidak mati. Nah, ini makanya yang tadi saya katakan, seringkali orang percaya dibawa ke dalam satu sisi yang itu menurut pandangan orang dunia itu adalah masuk penderitaan, bahkan bisa mempertaruhkan nyawanya. Tetapi atas penyertaan Tuhan, justru momen peristiwa itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat, untuk menjadi kesaksian bahwa Paulus
disertai oleh Allah yang luar biasa, ya, oleh Tuhan yang luar biasa. Itu, ya. Jadi ini satu momen yang membuat mereka terhira-hira, ya. Maka pelajaran yang berharga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah jangan membayangkan kita itu di bawah Tuhan, masuk dalam kondisi yang nyaman seperti yang kita inginkan. Ya, misalnya ada orang percaya mengatakan, Tuhan, jadikan aku menjadi saksimu, tetapi jangan yang nyerempet bahaya, misalnya. Ya, kayak Paulus digigit ular itu kan bertaruh bener. Ya, misalnya jadikan aku menjadi alat kesaksian untuk memenangkan banyak jiwa, tapi jangan dengan cara yang seperti itu. Ya, itu kan maunya kita. Ya, misalnya kita dibuat usaha kita makin besar, anak-anak kita sukses, ya, wah, kita kesaksian setelah mengiring Tuhan, aku tidak kekurangan dalam hal materi, berlimpah, ya, bisa membantu banyak orang, ya, itu kesaksian yang diinginkan banyak orang. Tetapi kan Tuhan seringkali memilih cara kesaksian untuk kita kan berbeda-beda, ya. Kita ditaruh di satu keadaan di mana kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bengis, ya, orang-orang bengis, orang yang lalim. Ya. Jangankan kita salah, kita benar pun, kita berlaku benar pun masih dipersalahkan dan diperlakukan tidak adil. Ya, kita masih juga dibully, dizolimi. Ya, tetapi ingat, itu justru cara Tuhan. Bagaimana kita menjadi kesaksian. Ya, diperlakukan seperti itu kita tetap bisa ramah, tetap bisa tulus dengan orang-orang yang memperlakukan kita seperti itu. Ya, itu cara kesaksian yang bisa kita lakukan yang menurut cara Tuhan, bukan menurut cara kita. Ayat berikutnya, ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Ya, Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ya, ternyata Paulus tidak hanya lewat dia digigit ular terus orang itu terkesima, tetapi dia dipertemukan dengan gubernur, karena ayah Publius gubernur itu terbaring sakit demam dan disentri. Dan ini bukan sakit yang ringan, ini sakit yang bisa membawa kematian. Ya. Tetapi Paulus dalam penyertaan kuasa Roh Kudus, ya, dengan iman yang memang teruji, dia mendoakan ayah Publius ini dan ternyata dia sembuh. Ya, dia sembuh. Kan kita melihat bukan hanya keluarga dari gubernur itu, ya, ternyata bukan orang-orang di Malta yang melihat Paulus terbebas dari gigitan ular beludak, tapi keluarga gubernur Publius ini juga menyaksikan bagaimana Paulus dipakai Tuhan untuk menyembuhkan ayahnya yang sakit itu. Ya, ini satu yang luar biasa. Ya. Ayat 9. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Ya. Jadi bukan tidak berhenti di situ saja. Rupanya apa yang dilakukan Paulus itu tersiar. Ya, kabar itu tersiar ke banyak orang. Sehingga banyak orang di pulau itu yang datang membawa orang-orang sakit dari pulau itu dan mereka disembuhkan. Ya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Paulus sendiri mungkin tidak membayangkan sebelumnya bahwa dia akan dipakai Tuhan sejauh ini. Ya. Paulus sendiri mungkin tidak membayangkan dia akan disertai Tuhan dengan sehebat itu mendoakan orang sakit sembuh. Semua orang datang dari orang-orang yang di Pulau Malta itu yang sakit didoakan dengan
akhirnya sembuh. Nah, ini kan cara-cara yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Ya. Ayat 10, mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ya, ini wajar ya. Jadi karena mereka tahu bagaimana Paulus itu menolong banyak orang, maka ketika Paulus mau berangkat dari tempat itu, mereka menyediakan segala sesuatu yang Paulus perlukan. Ya. Jadi pelajaran berharga dari kisah ini adalah bahwa setiap kita itu ketika kita memang membangkitkan kasih, ya, kita ingin mengasihi Tuhan dengan lebih, ya, Tuhan pasti akan membawa kita ke suatu titik, ya, yang itu untuk memurnikan iman kita. Yang pertama, untuk memurnikan kesungguhan kita. Yang kedua, kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Ya, untuk menjadi saksi. Ya, tidak harus memberitakan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat, tidak. Mungkin dari satu peristiwa, dari satu momen, ya, dari satu tindakan perbuatan kita, itu sudah cukup menjadi saksi bagi banyak orang. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi perenungan kita. Tetapi memang tidak mudah seseorang itu bisa membawa hidupnya itu benar-benar menyerahkan diri untuk aku benar-benar mau mengabdi bagi Engkau Tuhan. Ya, aku mau menyerahkan hidup untuk kemuliaan-Mu. Ya, demi pelebaran kerajaan-Mu. Itu tidak mudah. Ya, menjadi orang-orang seperti itu. Jadi orang-orang yang siap dipertaruhkan oleh Tuhan itu tidak siap, tidak banyak. Tidak mudah. Jadi intinya begitu Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bagaimana Paulus dipakai luar biasa, dan banyak hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Itu karena memang dia benar-benar fokus menyerahkan hidupnya bagaimana dia dipakai Tuhan. Ya. Tetapi ya itu, kita jangan milih. Ya, kita jangan menentukan cara seperti yang kita inginkan. Kita menyerahkan, terserah Tuhan bagaimana Tuhan memakai kita. Ya. Tetapi yakin dan percaya Tuhan pasti bisa mengukur kesiapan iman kita. Ya, jadi kalau kita memang belum benar-benar sekelas Paulus, Tuhan pasti tidak akan membawa ke dalam, ya, pencobaan yang lebih berat. Karena memang Alkitab katakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu yang kita pegang. Ya, pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dipakai Tuhan, ya, dan kita sadar bahwa oh ini memang diizinkan Tuhan, harus aku jalani, harus aku lewati, ya aku siap. Ya, doa kita satu apa? Tuhan kuatkan, teguhkan, biar aku tidak goyah, biar aku tidak berbuat dosa di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap pencobaan. Biar aku merespon dengan benar, dan jangan biarkan aku melakukan sesuatu yang tercela. Ya, jadi itu yang menjadi ini kita. Ya, Paulus ini dibawa Tuhan sampai ke situ enggak sembarangan. Ya. Tetapi dia menyadari bahwa hidupnya memang diserahkan bagi Tuhan, maka dia percaya bahwa Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menyertai aku. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang perlu saya sampaikan. Bagian kita adalah membangkitkan iman kita, makin mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, kita makin memiliki gairah hasrat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita sudah mulai menanggalkan, mengikis kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang itu tidak berkenan. Ya, kita mulai meninggalkan perilaku-perilaku kita yang itu membuat, yang itu bisa melukai orang lain. Itu yang harus kita tinggalkan. Ya, kita siapapun kita bisa dipakai Tuhan seperti Paulus itu. Ya, di Pulau Malta, ya, sementara orang mengira bahwa dia akan banyak mengalami hal-hal penderitaan, tetapi justru disitulah dia dipakai Tuhan, baik dalam keluarga Gubernur Publius itu dan orang-orang Malta yang akhirnya mereka disembuhkan
banyak orang Malta yang sakit datang Paulus dan mereka semua disembuhkan. Dan itu bukti penyertaan Tuhan atas orang-orang yang memang dipersiapkan Tuhan menjadi saksinya. Ya, itulah perjuangan kita. Ya, mari kita terus membangkitkan kasih kita kepada Tuhan dan kita terus berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa. Kami telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.